Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel pengobrol ngopi bareng sambil ngobrol. Ya, kali ini kita bersama Kang Bagus. Nama lengkap P Sukro. Ya? Suprotype. Monggo perkenalan Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Perkenalkan, nama saya Asmaul Bagus Saputra dan saya anggota tetap Pagar Nusa dari ranting Tugu Pakis. Oh, melok pakar dulu saya. Men. Gitu. Oh, kok ngori ngono. Ya, kayaknya men. Oh, jangan ngeri-ngeri. Terus. Monggo, monggo. Dan domisili saya berada di Putat Gede dan saya sudah memiliki ranting sendiri dan bertepatannya berada di Putat Gede sendiri, samping rumah saya. Oke, langsung aja. Menikah burung. Oh, burung. Nah, Masih jomblo. ya sama sing duwe. Oh, sudah ada yang punya ternyata. Kayak Sri Kandi cedek-cedek Kang Bagus. Kok dicopot. Kapan dah semoga. Terus pekerjaan sekarang Alhamdulillah pekerjaan sekarang belum ada. belum ada. Tapi sebelumnya sudah pernah bekerja. Sampun Kang. Sudah pernah bekerja di perusahaan mana? PT Sari Roti. PT Daerah Sari- Gresik. Daerah Gresik. Oh, berarti sebelumnya sudah pernah bekerja di PT Sari Roti, daerah Gresik. Terus sementara ini aktivitasnya apa? Nggih, sementara iki nggih ngene-ngene ae Kang. Ini is kumpul ngono ya, ngopi wis. Duit-duit gak duit penting kumpul. Nah, itu yang terpenting Ya, itu. penting ya. Karena kehidupan juga butuh ngopi. Cinta tak selamanya indah, Dek. Nah, ini Terus umur berapa? umur sekarang 20 tahun. 20 tahun ya. Berarti Oke. kelahiran 2001. 1. Masih muda kok, nggak apa-apa, cari pengalaman yang banyak. Nah, Di kopi ini Pak siji tok iki. Kak popo join istilahnya. Ngopi jenenge. Ngopi. Jenenge nongkrong ini iki, join. Nah, saat ini kan mriki bahas nopo, Kang? Yes, bahasa ono Kang. Bahasa adanya yang perlu dibahas apa saja. Oh ya, ini kan cerita Kang. cerita Mari tentang ngombe kopi tak rokokan. yes. Oh, lanjut. Ini kan cerita tentang apa sih? Masalah kepagarnusaan yang perlu diketahui bagi orang awam. Istilahnya sejak titik nol sampai ikut Pagar Nusa, perjuangannya seperti apa dan seperti apa gitu. Oh, perjuanganku. Mungkin ada yang perlu diceritakan. Iya niki nak tuku pakis iki rame, Kang. Oh, Terkenal rame. berarti jenengan ini termasuk ikut latihan dulu di daerah Duku Pakis. Nggih, tuku pakis dan pelatih saya sendiri itu Kang Zul. Kang Zul. Oh, next team. Tak undang Kang Zul. Nah, Next team, Kang langsung Zul. ketemu. Nah, terus pripun? Nah, iku mbiyen latihan iku rame ngono, Kang. Tuku pakis iki rame mbiyen. Laga pertama buka iki rame. Amin. Tahun berapa itu? Kalau nggak salah tahun mulai awal itu 2018. 2018. Oke. Nggih. Lur. Nah, iku mau tekan di Kang. Kok nggih tahun. Tahun Tugu Pakis ini berdiri kalau nggak salah 2018. Nggih. Sepurane mang ono apa masalah teknis iki, ono wong ngeterno duit. Terus. Terus. Nah, Tugu Pakis laga pertama berdiri ini terkenal keras ya, Kang. Dan leteng siji iki pas tes-tesan, modelnya digawe tes-tesan koyo nak desa. Dadi lagi mlebu nak pose, mari ngono salam ngono langsung digrutuk wong akeh.
Dan semenjak iku akhirnya siswa-siswane akeh sing komen kekerasan akhirnya banyak yang nggak mampu akhirnya akhirnya. ngomong nak Kang Jul iki tes-tesane terlalu keras. Ancen Marem kan terkenal keras ngono Kang. Oh Biyen iki terkenal iya, keras. jadi di Duku Pakis itu mempunyai paguyubannya yang Nggih. bernama Marem 18. Nah, dan paguyuban Marem 18 sendiri itu diketuai oleh Kang Jul Anjir. sendiri. Saya juga tahu karena saya juga termasuk anggota. Nah, nah, dan saya di Duku Pakis itu jadi leteng 2. Leteng kedua. Nah, leteng kedua. Nah, saat latihan itu, wah, keras tak akoni Kang. Tapi mendidike nggih padha wae. Kedua ini. Pengalaman yang pahit tapi manis untuk dikenang apa? Nah, iku ono Kang. Pas wayahe sambung ke antem ulu hatiku. Langsung semaput tau. Oh, jadi pernah pingsan ketika Pernah Kang. gara-gara dijab ya? Iya. Dijab apa Pukul. kena Langsung. kena hook, Iya. kena hook. Nah, di bagian Ulu hati. tembus berarti. Oh, Duku Pakis dulu pelatihnya gak main-main kan. Jadi Duku Pakis dulu itu dari leteng pertama sampai leteng ke 4 itu semua dari rantauan semua Pelatihnya dari rantauan semua. Jadi kebanyakan yang merintis perguruan Pagar Nusa di Surabaya ini kebanyakan orang Rantau. Dan pengalaman yang tidak bisa dilupakan apa? Boten ya. Hah? Boten. Bagaimana ceritanya? Boten. Lanjut langsung mawon Kang. Oh, Kenangan yang tidak bisa dilupakan itu. Sedikit cerita yuk. Ini kan pas Nah, iki sing beda iki sing nyekel aku Kang, pas tes-tesan warga iki. kan Kang Bagus iki. Iya, termasuk yang saya tes dulu di Duku Pakis itu. Dan yang dibuat slogan itu bukan NKRI harga mati bela kiai sampai mati. Ketika ditanya kayak gini, Kang, piye Kang? Iso materi kita mboten Kang. Nah, andalane ku mboten terus. Takok iki, Kang, mangan Kang, mboten Kang, mboten. Aduh, sampai ngeluh sing ngetes sih kabeh ngeluh sampean. Mboten nek. Kalau gak salah iki pas tes urutan kedua atau ketiga itu. Pertama Kang. Pertama, sampai kloter terakhir masih di pos 3. Dan pos 3 dulu itu yang megang ketaposnya ketepatan saya. Paling lama sendiri sampai yang lain sudah selesai. Urutan kedua, urutan ketiga sudah selesai. Ini masih di pos 3. Masih ngendok di pos 3. Masih ngendok di pos 3. Betapa bodohnya kamu dulu. tapi saiki wis pinter kok. Ya. Alhamdulillah. Ditikane Kang Jul kan sing leset. Ada sing meleset. Matur nuwun Kang Jul. Pemane iki tipe-tipe garangan model modern. Kan ana sing model kawak sampai model modern. Iki tipikal garangan modern. Suwun lho Kang. Nggih. Terus menurut Anda motivasi ikut Pagar Nusa niatan pertama itu bagaimana? Awalnya sih pengen ikut-ikut aja Kang. Dan akhirnya didoktrin sama Kang Jul, terus sama warga-warga rantau lainnya bilang, dan di situ saya punya pemikiran akhirnya. Oh, saya ikut pencak silat ini buat membela diri sendiri, buat membela
keluarga. Terus apalagi kan slogan kita kan NKRI harga mati, bela kiai sampai mati. Nah, itu bisa dibuat motivasi kita untuk membela kiai sampai mati. Jadi kiai ada yang sampai memberikan parang ke atas, itu berarti sudah komando kita untuk berangkat ke sana. Iya. Terus niat pernah ada enggak niat untuk merotol ikut pagar Nusa? Alhamdulillah sampai saat ini sih enggak, Kang. Enggak. Awalnya cuman ikut-ikut, terus akhirnya dapat doktrinan dari Kang Zul, terus dari pelatih-pelatih rantau, akhirnya alhamdulillah nggak punya pemikiran rotol itu. Enggak punya, berarti termasuk hebat. Amin. Soalnya bukan aku Kang sing hebat, pelatih-pelatihku. Soalnya walaupun apa ya? Walaupun seniat-niatnya ikut pagar Nusa, pasti juga ada kendala. Saya juga pernah kok ikut latihan terus punya keinginan untuk merotol. Saya pikir semua itu pernah mengalami. Ternyata ada sebagian yang tidak terbesit lah untuk pikiran untuk merotol ikut pagar Nusa. Soalnya kebanyakan dari yang saya ketahui atau yang saya review dari beberapa santri, beberapa anggota, cerita-cerita, sharing-sharing, kebanyakan juga pernah terbesit pikiran untuk merotol ikut pagar Nusa. Soalnya kan zaman dulu ya Kang, latihan itu kan keras. Iya Bang. Zaman dulu. Tapi kan sekarang kan alhamdulillah sudah itulah istilahnya memasuki era baru. Dan gak zaman nih latihan keras, tapi zaman ini latihan mendidik untuk diterjunkan ke atlet. Nah, banyak kalau di Surabaya kayak gitu. Jadi sebagian orang rantau di Surabaya itu sudah memindah metode yang lama menjadi metode yang baru, yaitu diterjunkan untuk ke kejuaraan. Tapi itu Kang, kalau keras sih ada, cuman kerasnya mendidik. Bukan keras-keras kayak dulu-dulunya itu. Kerasnya kan sekarang kan lebih ke ketegasan, kedisiplinan, terus masalah teknik juga. Terus pelatih yang difavoritkan masa dulu. Pelatih yang saya favoritkan dulu itu banyak Kang. Banyak. Salah satu yang paling kamu favoritkan? Kang Aji Pur dari Tuban. Kang Aji Pur. Nah, dari Tuban. Menawi Kang Aji ningali niki anak didik sampean tak sekap sih ya. Tak interogasi. Terus kenangan yang pernah diberikan oleh Kang Aji Pur dari Tuban. Bantingan. Oke, bantingan. Sudah lumrah ya. Bantingan, pernafasan. Ciri khas dari pagar Nusa sih. Pernah yuk Kang Bian kan pas wayahe apa iku jenenge latgap karo arek njobo. Nah kan aku terus karo koncoku sak liting iki wis ana rencana Kang gawe sabuk cilik ae nyamar dadi awak dhewe ben iso melok sambung. Iya wis ayo. Terus akhirnya ketepaan Kang Aji sing nyekel. Nah, tepakku nu bantingane oleh. Akhirnya dibanting sampai ngewalik mau. Ini sih kok kenang-kenangane teko Kang Aji. Berarti ceritanya iki sampean nyamar. Nyamare ya nak ranting dhewe, cukup pakis. Pas ketepaan sing mudun juga Kang Aji. Paham. Mantap wis. Terus saiki kan zamannya kan iku kan kerasisan di media sosial. Bagaimana tanggapan jenengan? Kalau
saya sih tidak terlalu menanggapi kan. Tidak terlalu menanggapi. Nggih. Karena saya ini orangnya cinta damai. Asik anjay. Cinta damai. Cinta aku tak cinta damai. Cinta damai. Oh, tak kira ada cinta aku. Terus berarti lebih memilih untuk tutup kuping dan tutup mata. Yo gak Kang, lek mata sih tetap terbuka. Tapi kalau masalah yang ini, kenapa sih kok harus bentrok lagi dan lagi gitu loh Kang? Ini bentrokan kan nggak 1 kali 2 kali Kang. Sudah terlalu banyak bentrokan. Ya tadi Nganjuk, terus Bojonegoro, sekarang Banyuwangi. Di Surabaya pernah nggak terjadi bentrok kayak seperti itu? Oh pernah Kang, Pernah ya? pernah. Cuma senyap. Senyap. Kan juga pernah sih di Surabaya di daerah mana? Sememi. Iya. Nah, Itu dulu pas acara apa itu? Acara apa itu? Lali aku dewan kan. acara Tes-tesan. Oh, pengesahan. pengesahan. Heeh, pengesahan. Terus akhirnya nak sememi jarene ono sing dicegat itu. Soalnya kan saya juga kan istilahnya kan dengar, cuma kan nggak terlalu gimana ya menanggapi lah istilahnya. Terus Samen juga ikut terprovokasi apa enggak? Enggak sih Kang. Enggak. Enggak. Tanggapannya sikap lah, menanggapi dengan sikap gimana ya? Nggih ditanggapi dengan sikap dewasa mawon. Dewasa mawon gitu. Nggih. Mungkin ada yang menggunjing Samen seperti iki lah. Jarine PN tapi kok krungu dulur ngene kok menengahe ngono. Tanggapannya Samen ya Allah. Jangan seperti itulah Kang. Kalau bisa kita membantu. Nah, setidaknya kita tidak bisa berangkat ke sana, setidaknya kita bisa membantu dengan berupa uang ataupun apa gitu, sembako biar bisa membantu dulur kita di sana. Terus ini kan viral ya, Viral itu Kang. tragedi di Banyuwangi Banyuwangi. sampai masuk berita juga. Nah ini kan juga saya sangat disayangkan, sangat Ya, prihatin lah istilahnya sampai memakan korban jiwa. Ya turut berbelasungkawa untuk dulur PSHT yang ada di Banyuwangi, mudah-mudahan diberi husnul khotimah, terus padang jembar kuburannya. amin. Ini kan juga nggak selamanya apa istilahnya kan, masa harus seperti ini terus menerus. Sesama negara Indonesia kan, sesama negara Indonesia juga sama-sama dinaungi oleh IPSI. Tidak masalah kita berbeda lambang tapi kita sesama NKRI. Masuk ngenteni iku lah istilah kan, masa harus menunggu Indonesia dijajah lagi baru bisa bersatu, kan enggak sih, kan enggak. Wah, kembali ke topik Lanjut. Terus masalah ini kan Samen, berarti Samen itu ikut latihan dari tahun berapa sampai tahun berapa? Kalau latihan dari 2018 sampai 2019. berarti 1 tahun ya. Iya, Itu sudah termasuk kelas dewasa. Berarti kan ketika umur 18 ya. Iya, sekitar segituan. 17-an. Itu apakah ada yang bermasalah dari satu letting Samen? Kan semisal kan nggak itu sih apa, nggak
nggak harus sejalan. Maksudnya biasanya kan sak liting dhewe iku ono 5 anggota semisal. Terus 3 ini sejalan, 2 nggak sejalan. Itu ada. Seperti Ada itu. kan. Pasti ada. Pasti ada. Kebanyakan seperti itu. Ya. Iya. Contoh tidak sejalan. Bagaimana sampean menanggapi hal tersebut pada saudara liting sampean? Ya awalnya sih dipertahankan Kang, diajak, Diajak ya. dirangkul. Tapi lek Mas yo dirangkul kok ngono sih tetep gak iso ya wis kan kabeh aku meneh. Kan teko niat atine dhewe. Nggak memaksa. Silai emang begitu. Kalau kata sesepuh dari Pakar Nusa kan dulu kan juga seperti ini. Wong kabeh iki ana jodohe. Ya, Wong kabeh iki ana jodohe. Gak jodoh masalah nikah tok. Gak jodoh masalah pasangan. Mesti jodoh dalam apapun. Pekerjaan, terus organisasi, hobi, terus rezeki kan juga semua kan ada jodohnya. Dan juga seperti Pakar Nusa, termasuk Pakar Nusa, organisasi-organisasi lain. Semisal contoh, Kang Bagus ini dulu pernah ikut perguruan lain lah, istilahnya organisasi lain. Tapi nggak jodoh. Lah jodohnya di Pakar Nusa. Seperti apapun dan cobanya seperti apapun pasti kembali ke Pakar Nusa. biyen tahu Kang melok perguruan Perguruan apa? PSHT. PSHT. Terus Ya akhirnya merotol kan. merotol. Akhirnya ikut Pakar Pakar Nusa. Nusa. Berarti nggak sengaja aku ngomong seperti kenyataan. Maksudnya kan ini kan tadi kan belum cerita apapun. Mesti arep ngomong apa, bahas apa, langsung ayo ngobrol wis sampai ngopi ngono. Kopi nggak siji join ngono. Terus akhirnya ngobrol gini iki. Kan saya pernah ikut perguruan PSHT itu 2 rayon. Yang pertama di rayon Pagesangan, terus yang kedua itu berada di Ruko-Ruko Prada sini. Oh, ada. Jadi merotolnya karena alasan Nggak kuat Kang lek biyen gak kan. kuat. Nah, dan gak ono koncone. Gak ono koncone. Nah, Teman juga mempengaruhi kondisi niat, kondisi hati. Terus kan sampean selama menjadi warga tetap Pakar Nusa, selama disahkan menjadi warga tetap Pakar Nusa. Kan di Pakar Nusa kan ada banyak komunitas. Sampean mengikuti komunitas apa saja? untuk saat ini sih marem tok Kang. Marem 18. Marem 18. Alhamdulillah stay di Stay di Marem 18. 18. Jadi apa slogannya Marem 18 itu? Mangan sak warege. Mangan sak warege. Slogan kata andalan. Apa Kang? Wah, ya opo marem dhewe gak ngerti. Kang Zul. Sesuk pernapasan Kang Zul. Ya opo. Aku marem gak ngerti slogane. Disebat sih. Komando sak mangane. Komando sak. Salah, Kang. Oh. Ngaku ae ya wong marem rek ya opo iki Kang. Ayo Kang. Slogannya marem itu diam bukan berarti takut, tunduk bukan berarti takluk. ya opo rek. Wah, Lali Kang, lali. Kata-kata lali. Kang Zul sesuk pernapasan Kang Zul. Ya opo rek bagus sih. Apa perlu celukno Kang Haji? Waduh. Kang Haji. Kang Haji mana iki maksudnya iki? Kang Haji juga anggota dari Marem 18. Berarti selama ini masih tetap dalam satu komunitas. Marem 18. Terus
apakah Maret 18 itu ada strukturalnya? Ada kan. Ada ya. Seperti ketua, wakil, Oh. sekretaris bendahara. Karena paguyuban ya. Paguyuban. Itu kan termasuk komunitas yang berbau paguyuban ya. Paguyuban. Karena punya visi dan misi seperti Rembol, seperti komunitas-komunitas yang lainnya kan juga punya visi dan misi tersendiri. Terus sik taruhan sik. Kang enak no kan. Kopi nih Kang. Lah sampean sing rokokan kok aku sing ngopi lho malah. Oh. Ini sudah membahas tentang cerita nih sampean dari perjalanan ikut Pagar Nusa hingga pengalaman-pengalaman yang secara singkat, terus dan juga sejarah-sejarah Anda mengikuti Pagar Nusa sampai komunitas juga. Terus sekarang kita membahas tentang tradisi istilahnya sistemisasi kepagarnusaan di dalam organisasi. Zaman kan juga ketua ranting tuh. Nah, ini juga ketua ranting dari ranting Putat Gede di daerah Jurang Indah. Nggih, Putat Gede. Putat Gede, daerah Jurang Indah. Nah, ini. Mari kita bahas tentang definisi yang baik, bukan untuk menjatuhkan sesama organisasi atau dari organisasi lain. Mari kita bahas Pagar Nusa. Apakah Pagar Nusa itu apa? Istilahnya niru-niru perguruan lain? Enggak toh Kang. Enggak. Gimana? Mungkin sampean bisa menjelaskan, kan banyak di media sosial, wah plagiat kok gini, wah plagiat kok gini. Ya setiap perguruan kan pasti punya visi misi berbeda. Nah, Ya akeh kan. Nek jelas no. jelaskan secara singkat aja. Ya intinya Pagar Nusa iki gak mengatasnamakan agama. Tidak mengatasnamakan Agama. karena Ya karena pancen ajarane di agama kan, bukan mengatasnamakan agama. apakah agama lain boleh semisal tidak tidak memusatkan pada seseorang yang beragama Islam, maksudnya beragama Kristen apakah boleh juga ikut Pagar Nusa, agama Hindu apakah boleh bisa ikut Pagar Nusa, boleh apa tidak? Kalau itu sih Kang Jul pernah sendiri ngomong ke saya, kalau masalah agama selain muslim, non muslim itu gak apa-apa mengikuti latihan Pagar Nusa, cuma di dalam bidang materi, bukan keagamaan. Jadi saya simpulkan seperti ini, Pagar Nusa tidak mengatasnamakan agama, tidak berlindung di balik agama, cuma Pagar Nusa ajarannya di bawah juga ada keagamaan. Tetapi dari agama lain selain Islam itu juga boleh ikut Pagar Nusa, tapi di bidang materi, di bidang atlet, lebih ke atlet, karena banyak juga prestasi-prestasi dari anggota Pagar Nusa yang saya ketahui sampai mengikuti SEA Games juga itu juara 1, terus kejuaraan nasional umum, kejurnas juga juara 1 kan juga banyak. Jadi ini sempat ada cerita di ranting Putrajaya juga pernah ada kejadian seperti itu. Jadi pernah ada dua orang ya, beragama non muslim juga ikut Pagar Nusa, saya persilahkan. Tapi untuk di bidang keagamaan itu nanti dipisah. Lebih banyak kan begini ya kan?
Di Terus Pagar Nusa kan juga ada kategori keagamaan, kebangsaan, dan kepagarnusaan, ya kan. Nanti bisa masuk ke kepagarnusaan dan bisa masuk kebangsaan. Nanti di keagamaan masing-masing tersendiri mungkin mungkin kita tidak gimana ya, tidak bisa mendoktrin mereka dan juga dilarang keras mendoktrin mereka yang beragama non muslim untuk ikut agama kami, karena itu kepercayaan karena masing-masing. itu hak hak mereka sendiri. Cuma kita paling pas ketika itu ayo beribadah yang sebaik-baiknya, ayo beramal baik atau kayak gimana, diajak beragama baik, sosialnya juga ada gitu. Jadi apabila ada yang melenceng dari anggota-anggota kami Pagar Nusa, ya mohon maaf karena anggota Pagar Nusa tidak semuanya baik. Ada juga yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi lihat saja sisi positifnya, jangan lihat negatifnya. Karena apa? Nanti menimbulkan rasa iri, rasa dengki, rasa mangkel. Terus kan ini kan juga banyak beredar pengkhianatan, Nggih. pengkhianatan terhadap Pagar Nusa. Nah, omah aku syuting iki. Ya teh. Krek. Sik tak syuting sik. Nah, ini kan banyak juga beredar tentang pengkhianatan terhadap Pagar Nusa. Bagaimana? Nah, bagaimana tanggapan Anda? Nggih. Nah, saya cok berkhianat mulai. Nah, ini kan kemarin juga kan ada tragedi di daerah Madiun. Di daerah Madiun tentang ada salah satu anggota Pagar Nusa yang kemarin mengonfirmasikan untuk keluar dari keanggotaan Pagar Nusa. Itu sebenarnya terkait masalah apa sih? Kebanyakan orang yang seperti itu. Kebanyakan orang seperti itu ya karena itu kan kadang ya ono sing terprovokasi, kadang didoktrinnya ini. Biasanya sing ngono iku biasanya akeh ini pikiran-pikiran sing sik labil gitu. Pikiran yang masih Labil. labil. Masih istilahnya umur sing labil. Jadi keyakinan ambek pikiran ini gampang goyah ya. Ya gak pek umur sing cilik to. Kadang sing gede ya iso berkhianat sih an. Oh iya. Kemarin juga ada isu yang beredar di daerah Lamongan juga ada cerita yang seperti itu. Ada cerita yang seperti itu. Jadi gimana ya? Miris sih lihat orang seperti itu. Karena kan walaupun kita di luar organisasi juga kalau dihianati itu juga sakit hati. Jelas kan. Sakit hati. Bahkan tidak di dalam organisasi, di luar organisasi juga dalam hubungan keluarga, dalam hubungan pertemanan, dalam hubungan apa sejoli, percintaan itu juga kalau dihianati ya sakit hati. Terus kan ini bahas tentang pengkhianatan sih. Usahakan ini juga masukan ya. Usahakan untuk dulur-dulur semua bisa merangkul dengan baik sesama anggota, Memberi materi yang baik, memberi materi terus baik, doktrinannya yang baik. Sesama anggota Pagar Nusa. Maksudnya kan sering-sering ngopi koyok ngene, sering-sering komunikasi, sering-sering ketemu. Ben gak dikira micek. Nah, biasanya kan ono sing dulur sing koyok ngono iku.
banyak kan. Banyak seperti itu. Misalkan juga ada yang fokus dengan keluarga, ada yang fokus dengan pekerjaan. Jadi lupa tentang keorganisasian kita. Dulu ikut Pagar Nusa latihan seperti apa. Itu kan perjuangan kita lah, diingat-ingat perjuangannya. Terus iki step terakhir. Step terakhir ada step omongan pedes. Ki kok sampean jawab dengan cepat ya. Sampean jawab dengan cepat. Ya, sampean jawab dengan cepat. Omongan pedes sih ya. Omongan pedes. Arek dikai lomba ya bukan. Ki omongan pedes. Dibanting apa disasak? Sasa, Disasak. Terus disrekel apa dijab? srekel, Srekel. Tahu disrekel? tahu kan. Tahu ambek Kang Kang Zul. Kang Zul. srekel atas bisa. Srekel atas pisan. Aduh, Dek. Ki, anak meneh. Ngomong dek ngarep apa dek nguri? Ngarep. Enak nak ndukur apa dek ngisor? Waduh itu kan. Maksudnya apa itu? Loh, dijawab cepet. Loh, iya. Tak jawab cepet tapi ndoker nisor iki apa? Loh, ya enggak usah takut, wis dan dijawab. Enak nak ndukur apa dek ngisor? Ndoker. Ndukur. Berarti tipe-tipe haus keinginan iki. Loh. Wis. Wis. Omongan pada step sudah selesai. Ini ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Ada sih kan. Buat warga-warga baru. Nah, buat warga-warga baru usahakan kalau memberi materi dan memberi contoh atau memberi dongeng itu yang benar kepada siswa. Jangan sampai melenceng ke ajaran kita yang dulu. Kan kadang ada yang dulu latihannya begini terus dimelencengkan menjadi begini. Oh, berarti istilahnya sudah menghilangkan tradisi. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi buat warga-warga baru jangan istilahnya jangan sok-sokan bisa. Tetap ingat di atas langit masih ada langit. Dan jangan pernah menyalahgunakan apa yang kamu diajarkan oleh gurumu. Dan jangan juga kamu beramal dengan amal yang dusta. Tidak ada dusta di antara kita. Bersihkan dusta di antara kita. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Silakan sih. Oke, step. Udah pesan-pesannya. Ya udah. Kayak dulur-dulur. Sekian sampai sini. Jangan lupa untuk di-share, komen, and subscribe. Nah, di drop. Jangan lupa untuk di drop channel ini untuk di-subscribe. Terus dan jangan lupa komen. Ya dulur-dulur deh. Manapun kalian berada, tetap Pagar Nusa, tetap NKRI, tetap bela Kiai, dan jangan pernah menyerah. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.